Halo Atalavers. Kecelakaan di dunia aviasi lagi-lagi menghebohkan jagat pemberitaan. Helikopter yang ditunggangi Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Irjen Rusdi Hartono, mengalami kecelakaan berat di kawasan Bukit Tamiya, Kerinci, Jambi. Untungnya, dalam insiden ini Irjen Rusdi diketahui hanya mengalami luka ringan. Kejadiannya bermula ketika Kapolda Jambi beserta rombongannya hendak berkunjung ke Polres Kerinci dalam rangka peresmian Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Heli yang ditumpangi Irjen Rusdi take off dari Bandara STS Jambi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tepat 1 jam setelah mengudara, helikopter ini justru hilang kontak dengan menara pengawas. Seperti yang diduga, heli tersebut mengalami kecelakaan pasca mendarat darurat akibat cuaca yang buruk. Celakanya lagi, lokasi pendaratan darurat tersebut terletak di tengah hutan rimba yang dikelilingi perbukitan dengan kemiringan 40 derajat. Basarnas bahkan butuh waktu lebih dari 4 jam untuk menjangkau tempat pendaratan darurat. Tapi kok bisa-bisanya ya, gara-gara cuaca buruk, helikopternya sampai harus mendarat darurat? Ya bisa dong, kan rata-rata kecelakaan gini penyebabnya ya cuaca buruk. Kalau kalian belum tahu, helikopter yang ditumpangi Irjen Rusdi itu berjenis Bell 412 yang diproduksi oleh Bell Helicopter Textron asal Amerika Serikat yang sudah diperkenalkan sejak tahun 1968. Sebenarnya helikopter ini hasil pengembangan dari helikopter Bell 212. Jadi wajar aja kalau punya kemiripan dari segi bentuk. Perubahan yang signifikan terletak di rotornya aja yang lebih kecil dari Bell 212 ini. Selain lebih kecil, Bell 212 cuma pakai 2 bilah rotor, sedangkan Bell 412 menggunakan 4 bilah rotor. Namun desainnya ya 11-12 lah, namanya juga saudara. Karena udah ngomongin desain, buat tampak depannya memiliki bagian hidung yang cukup menjorok ke depan. Gak lupa pula tersemat sebuah lampu sebagai penerangan di malam hari. Lanjut ngelihat sisi samping, sudah terpampang kaki-kaki yang kokoh ketika mau mendarat. Gak lupa pula pintu yang tersedia buat para penumpang ketika ingin menaiki helikopter ini. Ngelirik ke atas, sudah terpampang rotor atau baling-balingnya yang super panjang yang menggunakan 4 bilah. Panjang tiap bilahnya ini mencapai 5 meter loh. Rotor ini udah jelas berfungsi untuk menerbangkan helikopternya. Sedangkan rotor yang berada di belakang berfungsi untuk mengatur arah helikopter. Selain rotor yang terpasang pada ekor Bell 412 ini, juga ada sayap yang berfungsi memberikan daya terbang yang stabil pada ketinggian tertentu. Itu tadi tampak luar dari Bell 412. Penasaran gak sih gimana tampak dalamnya? Nah, untuk di area kabin sudah dipenuhi serba-serbi tombol yang punya fungsi tersendiri. Selain tombol-tombolnya, terdapat 4 layar digital besar yang multifungsi dengan resolusi tinggi tentunya. Selain itu, sudah terlihat juga tuas untuk mengendalikan helikopternya. Lanjut ngelihat ke belakang, sudah tersedia 13 kursi untuk penumpang. Gede juga ya kapasitas penumpangnya. Gede sih kapasitasnya, tapi emang kuat nggak bawa 13 penumpang? Ya udah pasti kuat lah, pastinya sebelum diproduksi massal sudah dilakukan uji coba untuk tenaganya. Buat kemampuannya, helikopter ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 140 knot atau setara dengan 260 km per jam. Belum lagi kemampuan jelajahnya yang mencapai 980 km. Nah, untuk ketinggiannya sendiri, helikopter ini mampu terbang di ketinggian 1.350 kaki. Widih, tinggi juga ya. Itu semua berkat mesin kembar Pratt & Whitney-nya yang mampu memberikan daya sebesar 1.122 horsepower. Tapi ya, walaupun performanya cukup oke, tapi fiturnya miskin, buat apa? Eits, jangan salah. Helikopter milik Kepolisian Republik Indonesia ini punya fitur andalan loh. Dari bagian kabin aja terdapat 4 layar gede yang multifungsi banget bagi pilot dan co-pilotnya. Belum lagi electronically control Pratt & Whitney-nya yang canggih. Selain itu, kapasitas penumpang yang lega memudahkan untuk mengangkut peralatan atau sejenisnya. Kelebihan Bell 412 ini juga karena punya stabilitas dan daya angkat yang tinggi.
Sehingga ketika dalam kondisi angin kencang, helikopter ini bakal aman-aman aja. Keren! Gila, banyak banget ya fiturnya. Pasti dengan fitur sebanyak itu harganya nggak murah. Yap, tebakan yang benar. Kepolisian Republik Indonesia harus merogoh kocek sebesar 283 juta US dollar atau setara dengan 258 miliar rupiah untuk membawa armada ini ke bumi pertiwi untuk menunjang operasional anggota seperti Irjen Rusdi tadi. Namun, buat yang belum tahu, Rusdi Hartono sendiri mulai menjabat sebagai Kapolda Jambi sejak tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Oktober. Tapi sebelum menjabat sebagai Kapolda, pria yang lahir tanggal 27 April 1969 ini menempuh pendidikannya di Akademi Kepolisian. Setelah menempuh pendidikannya itu, beliau memulai kiprahnya di dunia kepolisian dengan jabatan sebagai Kapolres Garut. Setelah mengemban amanah di Garut, pria kelahiran Jakarta ini digeser menjadi Kapolres Cimahi. Gak berselang lama, dirinya diamanahkan untuk menjabat sebagai Dirlantas Polda Kepulauan Riau tahun 2011 silam. Selama 2 tahun mengemban tugas di Riau, dirinya dipindah tugaskan lagi di Jawa Barat dengan jabatan yang sama. Setahun bekerja di Jawa Barat, ia dipindahkan lagi untuk menjabat sebagai analis kebijakan media bidang Regi dan Korlantas Polri pada tahun 2014. Gak sampai di situ aja, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar Polda Sulsel tahun 2015 lalu. Masih ngerasa belum puas, dirinya juga pernah menduduki posisi sebagai Karobinops Polri pada tahun 2020 silam. Dan akhirnya, beliau menjabat sebagai Kapolda Jambi dengan pangkat bintang 2 di pundaknya. Tapi sebelum Irjen Rusdi memiliki jabatan, beliau pernah hidup susah. Ya memang sih, ayahnya juga seorang polisi yang bekerja di bagian administrasi. Namun, sang ayah telah memasuki usia pensiun ketika dirinya mengenyam pendidikan di bangku SMP. Karena tulang punggung keluarga memasuki masa purna bakti, ibunya harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari. Akhirnya, ibu dari Rusdi memilih untuk menjual nasi uduk dan gorengan. Nah, dari jualan nasi uduk dan gorengan inilah Rusdi akhirnya berjuang untuk memulihkan ekonomi keluarga. Sayangnya, di puncak karirnya ini, Irjen Rusdi malah tertimpa kecelakaan naas. Ia menjadi salah satu korban kecelakaan helikopter tersebut. Selain Irjen Rusdi, ada beberapa orang di dalam rombongannya yang juga mengalami nasib serupa. Mulai dari AKP Ali Nurdin SH Rahab sebagai pilot, AKP Amos Freddy P. Sitompul sebagai kopilot, dan Aibda Susilo sebagai mekanik. Sedangkan para penumpang yaitu Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, Kombes Pol Michael Mumbunan, Kompol Ayani dan Bribtu Muhardi Aditya juga terlibat dalam kecelakaan ini. Well, cepat sembuh ya Pak.